Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang tugas ekonometrika yang sudah Bapak informasikan pada saat pertemuan terakhir hari Sabtu yang lalu. Nah, untuk penjelasan tugas ini khusus untuk teman-teman atau mahasiswa yang mengambil topik tentang model regresi linier sederhana. Jadi, teman-teman yang sudah menetapkan regresi sederhana sebagai tugasnya, ini adalah videonya. Nanti untuk yang model regresi berganda, Bapak akan buatkan lagi tugas videonya untuk bisa masing-masing memiliki kekhususan. Nah, untuk yang mendapatkan tugas ini atau memilih tugas ini, maka Anda bisa mengumpulkan data dan bisa juga mendapatkan data dari Bapak dengan beberapa penjelasan berikut ini. Jadi untuk yang model regresi sederhana, Anda harus melakukan suatu kajian analisa yaitu pengaruh import terhadap gross domestic product atau produk domestik bruto. Jadi kalau ada yang tertarik dengan model ini atau persamaan ini atau analisis regresi sederhana ini, Anda harus nanti mendapatkan data dari saya dan dilengkapi dengan data yang Anda harus lengkapi juga di dalam modelnya. Oke ya. Nah, struktur laporannya untuk yang analisis regresi sederhana adalah dimulai dari latar belakang, tujuan, metodologi, dan hasil dan pembahasan. Jadi belajar tentang bagaimana menulis jurnal lah, sebagai cikal bakal menulis disertasi, tesis, atau juga skripsi nantinya. Nah, untuk latar belakang bagi seorang yang sudah terbiasa dengan membuat laporan, tentu saja masih ingat konsep 5W ya. 5W dan 1H, dalam hal ini kita bicara 5W. Jadi buatkan di dalam latar belakang Anda ini 5W. What, where, who, when, why. What misalnya, apa itu import, apa itu PDB. Nah, bisa dilihat dari beberapa referensi. Apa itu konsepnya? Where, di mana dihitung. Siapa yang menghitung dari data PDB atau import tersebut? Who gitu ya. Kemudian when, kapan frekuensi publikasinya, bulanan, tahunan, atau mingguan. Atau bisa juga triwulanan. Setelah when, why. Kenapa data import dan PDB ini perlu dihitung? Nah, Anda sudah mulai belajar bagaimana memanfaatkan data-data ekonomi yang sudah dikumpulkan. Silahkan dituliskan latar belakangnya, intinya adalah Anda harus menuliskan what, where, who, when, dan why. Nah, untuk tujuan sebagai yang kedua dalam struktur laporan, Anda hanya perlu membuat dua tujuan saja. Tujuan pertama memahami pola data. Jadi nanti Anda belajar menampilkan scatter plotnya, kemudian analisislah pola data tersebut. Apakah kecenderungannya positif atau negatif antar variabel X dengan variabel Y-nya. Kemudian yang kedua, menganalisis pengaruh. Tuliskan sini, misalnya menganalisis pengaruh import terhadap PDB atau GDP. Nah, untuk metodologi seperti juga dengan laporan tadi, dengan latar belakang, Anda harus menuliskan 5W lagi. What, where, who, when, why. What, apa itu regresi linier sederhana. Where, kapan kita menggunakannya. Where, di mana kita harus mengumpulkan data terkait dengan model yang kita hasilkan. Who, siapa? Siapa itu? Siapa saja membutuhkan informasi tentang metodologi ini. Tentu saja adalah para pengambil kebijakan, makroekonomi misalnya. When, kapan? Kapan ini maksudnya adalah dari tahun berapa sampai tahun berapa data yang Anda kumpulkan, kemudian why. Why-nya adalah kenapa Anda menggunakan metode ini. Alasannya adalah karena skala pengukuran, bukan? Silakan dituliskan. Nah, ini contoh nanti dalam salah satu metodologi model yang harus Anda tuliskan. Modelnya seperti ini, silakan di copy paste saja. Nanti Bapak juga akan kirim Microsoft Word-nya dari model ini. Kemudian metodenya OLS, Anda tinggal copy paste model ini di dalam laporan Anda untuk menjadi bagian daripada laporan yang lengkap. Nah, setelah itu baru Anda mulai dengan
mengumpulkan datanya. Oke ya. Karena judulnya pengaruh impor terhadap GDP, Bapak sudah siapkan data Y-nya adalah data GDP dari tahun 70 sampai 2002. Kemudian data importnya adalah data tahun 1970 sampai 2002. Data ini Bapak ambil dari buku karangan Profesor Nahrawi. Tugas Anda adalah melengkapi data yang sudah ada, artinya mencari data di website BPS Go.id, khususnya data tahun 2003 hingga 2018. Silahkan dicari, datanya cukup gampang dicari menggunakan website yang ada di dalam BPS Go.id. Nah, data 1997 hingga 2002 sudah Bapak siapkan. Nanti bagi yang tertarik Bapak akan kirim melalui email atau WA. Inilah hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk tugas model regresi linier sederhana. Nah, untuk mengingat kembali ilmunya, Bapak akan tampilkan salah satu contoh analisa regresi linier sederhana yang pernah Bapak tampilkan pada saat belajar dulu, yaitu prosedur analisis regresi sederhana. Jadi topik penelitiannya, kalau ini adalah contoh dari Bapak, adalah pengaruh advertising terhadap sales. Itu datanya kita siapkan, kita tuliskan juga dalam laporan Anda seperti apa itu datanya. Nah, Bapak Anda jelaskan di sini. Ternyata datanya adalah sebanyak 24 baris. Ya. Yaitu data pertama data tentang nomor urut, ya. Kemudian data kedua adverse. Adverse adalah data tentang iklan dalam jutaan rupiah dan sales juga dalam jutaan rupiah. Data ini kemudian Anda konversi ke dalam SPSS seperti biasa, di copy paste saja datanya dalam bentuk Excel, kemudian Anda melakukan program scatter plot sebagai tujuan pertama. Seperti ini cara membuat grafiknya. Jadi silakan program ini ditulis di dalam sintak SPSS atau Anda juga bisa menggunakan klik analisis, kemudian memilih grab dan Anda akan bisa menampilkan sesuai dengan permintaan yang ada dalam model yang diharapkan bisa Anda lakukan sendiri. Nah, hasilnya Anda bisa tampilkan dalam Microsoft Word seperti ini. Ini contoh dalam bentuk scatter plot. Di sini tampak sekali bahwa datanya adalah kecenderungan menaik. Artinya B1-nya ya pastinya adalah positif. Karena kecenderungannya adalah linear, trennya adalah meningkat, gitu ya. Nah, nantinya Anda sudah bisa tahu dari pola ini bahwa modelnya pasti positif. B1-nya positif, B0-nya bisa jadi di atas 0. Angkanya akan di atas 0 karena garisnya adalah ada di atas 0. Oke ya? Nah, setelah membuat scatter plot-nya, tujuan kedua, Anda membuat aplikasi programnya. Ini programnya. Jadi Anda tuliskan program ini di sintak SPSS, kemudian jalankan seperti biasa. Outputnya adalah dimulai dengan yang namanya tampilan seperti ini. Variable entered, variable remove. Silahkan dituliskan variable entered-nya apa. Di sini adalah variable entered-nya adalah advertising sebagai variable X. Metodenya metode enter. Kemudian berikutnya Anda tampilkan model summary. Nah, seperti ini. Bacalah model summary seperti biasa, yaitu R square-nya kan 0,939. Seperti apa cara membacanya? Silahkan diikuti langkah-langkah di sini. Ya. Kemudian berikutnya adalah ANOVA-nya. Anda untuk menguji F, silakan dibaca bagaimana membaca ANOVA-nya. Ini juga sudah diajarkan bagaimana menginterpretasikan ANOVA ini, yaitu menguji keberartian model. Saya yakin Bapak masih ingat semua karena belum lama dikuasai, khususnya pada saat persiapan ujian tengah semester. Kemudian setelah uji F dilakukan, Anda melakukan uji T di sini menggunakan tabel koefisien sebagai berikut. Bacalah konstantanya, apakah nyata atau tidak. Bacalah advertising-nya, apakah nyata atau tidak dalam model. Kemudian setelah Anda baca, Anda interpretasikan B0, B1-nya kalau dia nyata dengan statik uji T. Kemudian setelah itu Anda baca outputnya. Nah, kemudian menguji koefisien B1 pun akan dilakukan seperti biasa, yaitu menguji apakah 1,071 itu secara statistik nyata apa tidak. Kita hipotesis seperti ini. Ya, saya yakin sudah sangat paham. Kemudian lihat signifikansinya, kalau kurang dari 0,01 atau 0,05, 0,10, maka dia adalah H0-nya ditolak. Nah, kalau lebih besar ditolak, kalau lebih kecil ditolak, kalau lebih besar diterima H0-nya. Kesimpulannya seperti berikut. Silakan dilakukan
Dan Anda kalau sudah bisa melakukan ini, Anda dianggap sudah ngerti yang namanya regresi sederhana dari model regresi yang kita pelajari saat ini. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bekerja, data akan Bapak kirim dalam format Excel. Nanti selebihnya Anda harus menambahkan data-data sesuai dengan permintaan dalam tugas. Semakin cepat Anda kumpulkan tugas ini, semakin tidak membebani Anda karena Anda harus mempersiapkan diri untuk ujian akhir semester. Waktunya adalah tanggal 4 Juli paling lambat, agar Anda tidak terlambat mengumpulkan tugasnya juga. Demikian dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.